Barusan ini sekali lagi ada seorang pendeta yang melakukan ucapan yang kontroversial. Pendeta N ini memberikan sebuah pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Saksikan video saya. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Teman-teman silakan subscribe video saya, karena dengan cara teman-teman menekan tombol subscribe ini memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk terus boleh membuat video dan berkarya bagi Tuhan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Sekali lagi kita sudah mendengar beredarnya video yang menuai begitu banyak pernyataan-pernyataan yang panas yang terjadi di kalangan orang Kristen, yang karena pendeta ini mengucapkan kalimat yang seharusnya itu tidak perlu diucapkan karena itu tidak senada dengan apa kata Alkitab. Kita saksikan bersama-sama video ini dan kita bisa belajar apa kata firman Tuhan dari apa yang diucapkan. Kita saksikan bersama-sama. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Oke, saya ingin mengomentari sedikit. Dia dikatakan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan dirinya untuk menghardik angin ribut yang saat ini sedang terjadi. Dan hardikan itu nantinya dikaitkan dengan wabah yang saat ini sedang melanda dunia dan secara khusus melanda Indonesia. Nah, yang saya ingin ajak kita bersama-sama simak, yaitu kita lihat bersama-sama apa kata Alkitab. Kalau kita membuka di dalam Matius pasal 8, ayat yang ke-23 sampai 27, maka kita menemukan bersama-sama kisah bagaimana para murid Yesus berada di dalam sebuah perahu. Yesus sedang tertidur, dan di dalam kondisi yang sekonyong-konyong atau tiba-tiba terjadi badai besar, para murid itu menjadi panik. Mereka lupa di sana ada Yesus, mereka tidak bergantung kepada Yesus dan mereka berkata, kami pasti mati. Lalu Yesus bangun dari tidurnya, lalu dia menghardik angin itu, dan angin itu, badai itu segera, waktu seketika langsung berhenti. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu adalah Yesus memerintahkan untuk harus dilakukan? Jawabannya tentu tidak. Yesus memberikan perintah kepada angin ribut itu, tetapi dia tidak pernah memerintahkan kepada para pengikutnya untuk menghardik angin. Itu hal pertama yang saya ajak kita untuk lihat bersama-sama, bahwa apa yang pendeta ini katakan itu keliru besar, karena Yesus tidak pernah memberikan perintah untuk kita menghardik angin ribut. Nanti hardikan angin ini diartikan oleh pendeta ini kepada wabah yang saat ini sedang terjadi. Kita lanjutkan videonya. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Oke, dia mengkaitkan bagaimana hardikan Yesus kepada angin ribut itu dipakai hardikan itu kepada wabah yang saat ini sedang terjadi dan resesi ekonomi. Tapi perhatikan baik-baik teman-teman. Pada waktu Yesus melakukan mujizat ini, ketika dia menghardik angin ribut, itu seketika itu juga angin itu langsung berhenti. Tapi sekarang ketika pendeta ini menghardik wabah dan juga masalah ekonomi, pertanyaannya adalah apakah saat ini mengalami pengurangan? Tidak. Per video ini dibuat, korban makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak. Apakah kondisi ekonomi membaik? Jawabannya tidak.
Saya merasa pendeta ini menyamakan dirinya dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sanggup menenangkan angin ribut dengan hardikan, maka dia menyetarakan dirinya dengan Yesus dan dengan cara dia menghardik angin itu. Jadi secara tidak langsung teman-teman, kalau kita melihat teks Alkitab, apa yang Yesus lakukan kepada angin ribut dengan cara menghardik, dia mengatasnamakan perintah Tuhan, dia lakukan hardikan itu kepada wabah dan resesi ekonomi. Berarti secara tidak langsung saya ingin katakan dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan Yesus. Dia merasa bahwa Tuhan Yesus memerintahkan hal itu. Nah, ini kita harus perlu berhati-hati teman-teman. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kepada setiap kita untuk menghardik angin ribut atau menghardik masalah yang terjadi dalam hidup kita. Masalah yang terjadi harus kita hadapi dengan cara menggunakan akal pikiran kita yang tentunya dibarengi dengan bagaimana kepekaan kita melihat Tuhan memimpin dan juga kebenaran Tuhan itu yang mengawal kita di dalam kita mengambil keputusan. Saya kira apa yang sedang dihadapi ini bukan hanya berbicara peperangan rohani sih ya, tetapi lebih ke arah sungguh ini perjuangan bagaimana kita melawan penyakit. Jadi ini kalau saya mencoba justru tidak mengkaitkan ini dengan peperangan rohani, karena kalau disebut sebagai peperangan rohani, maka ujung-ujungnya nanti dikatakan kita melawan penguasa-penguasa gelap dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan videonya karena ada satu hal lagi yang saya ingin cermati. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Oke, dia justru pada bagian ini, dia mengajak jemaatnya untuk melakukan hal yang sama. Bagi yang nonton video ini, kalau kamu adalah orang Kristen, mari kita berpikir dengan akal sehat, dengan akal budi kita. Kita tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus dengan jelas di dalam bagian itu. Coba cari. Adakah Yesus mengatakan kepada para muridnya, sekarang hardik angin itu? Tidak. Bahkan perikop itu ditutup dengan ketakutan para murid melihat apa yang Yesus lakukan. Karena para murid tidak mengenal siapa Yesus. Mereka berpikir dia hanya manusia biasa, tetapi padahal yang berhadapan dengan mereka adalah sungguh Mesias, adalah anak Allah. Teman-teman sekalian, kalau memang itu diperintahkan, di mana dicatat? Dikatakan bahwa itu adalah perintah. Perintah itu adalah berkaitan dengan beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, bertumbuhlah di dalam Kristus, kasihilah Yesus dengan cara menuruti segala perintah-perintahnya. Itu adalah perintah. Tetapi di dalam bagian angin badai itu diredakan, sama sekali Yesus tidak memberikan perintah. Dan hal yang berikutnya di dalam bagian terakhirnya yang saya soroti adalah pendeta ini menyarankan untuk menghadapi krisis ini semua dengan cara banyak berbahasa roh. Aduh, sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita jangan dibodohi oleh pengajaran atau perkataan pendeta yang tidak sesuai dengan kata Alkitab. Bahkan kalau teman-teman melihat bersama-sama, andaikan deh, ya udah kita mengatakan bahwa ini ada peperangan rohani. Ayat Alkitab justru menyarankan di dalam Efesus pasal yang ke-6 itu bukan dengan berbahasa roh, tetapi berbaju jirakan kebenaran, punya ketopong keselamatan, lawan dengan pedang roh, yaitu firman Allah dan lain sebagainya. Bahkan Paulus tidak pernah menyarankan untuk berbahasa roh sebagai solusi melawan penguasa-penguasa jahat. Teman-teman, berhati-hatilah, sungguh berhati-hatilah. Jangan kita sampai disesatkan oleh ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Semoga video ini boleh menolong kita bersama-sama menjaga iman kita yang murni agar tidak dibelokkan oleh pengajaran-pengajaran yang kelihatan memakai Alkitab, kelihatan mengutip kata Alkitab, tetapi sungguh tidak menggumulkan kebenaran itu sesungguhnya, sehingga dipelintir sedemikian rupa yang kelihatannya pakai Alkitab, padahal meaningnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Teman-teman, kita harus berhati-hati. Sampai di sini saja video saya. Kalau video ini boleh memberkati teman-teman, menolong teman-teman memahami apa yang sebenarnya Alkitab katakan, share, bagikan kepada banyak orang, supaya ini juga boleh menolong banyak sekali kaum Nasrani bisa
percaya, dan memegang teguh kebenaran yang sejati. Sampai di sini video saya, Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye.